Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di video kali ini saya akan mereview film Sang Pencerah. Lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis adalah anak dari Abu Bakar yang diduga seorang khatib di masjid besar kabupaten. Beliau bisa dipanggil Darwis oleh keluarga dan teman-teman. Pada usia 15 tahun, Darwis dapat melihat sesajen yang berbau agama Islam yang menuduhnya menyesat. Kemudian beliau pergi ke Mekah untuk memperdakwah agama Islam. Singkat cerita, sepulangnya beliau dari Mekah, beliau mengganti nama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tersebut diberi nama oleh gurunya sewaktu beliau mengajar di Mekah. Lalu beliau menikah oleh Siti Walidah. Setelah belajar di Mekah selama 5 tahun, beliau mencoba melihat apakah arah sholat yang berada di masjid besar itu benar atau salah. Lalu beliau sudah mengukur menggunakan kompas dan menghitung jarak pada peta. Apakah arah kiblat yang selama ini mengarah Mekah atau tidak? Beliau pun bertanya pada kiai-kiai dari Masjid Tuai. Malahan ada kiblatnya menghadap timur. Dengan keyakinan bahwa perkiraan arah kiblatnya yang sebelumnya mengarah ke Afrika lalu dirubah ke arah Mekah, yaitu 23 derajat dari arah sebelumnya. Melalui langgarnya, beliau mengawali pergerakan mengubah arah kiblat di masjid besar kabupaten. Akan tetapi perubahan tersebut ditentang oleh kiai penghulu. Di tengah kemarahan memuncang, kiai penghulu membongkar langgar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena sudah merusak tradisi yang berlaku Petanggih Jakarta dan mengajarkan agama aliran sesuatu. Karena merasakan sakit hati, beliau dan istrinya memutuskan untuk pergi dari desa Ungan. Tetapi desa tersebut tidak disetujui oleh kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa keluarganya masih membutuhkan pemikiran pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Kakaknya pun berjanji akan mendirikan langgar untuk Ahmad Dahlan untuk sarana mengaji dan tertib ibadah. Dengan dana dari kakak dan istrinya, beliau dapat mendirikan langgarnya dan membuat sekolah yang menyadarkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tauhid, melainkan memperbaiki kesejahteraan melalui pendidikan. Beliau pun berhasil menyampaikan pesan penting kepada surah Al-Ma'un yang menjadi gerakan untuk mengolah masyarakat mengalami kemiskinan, kesengsaraan untuk kesejahteraan sekaligus kesehatan. Ahmad Dahlan ini mengajaknya, lalu beliau mencoba mengajarkan agama Islam di sekolah pemerintahan Belanda. Awalnya pengurus sekolah itu tidak yakin akan berhasil, namun Ahmad Dahlan mencoba memujuk akan diberi kesempatan sekali untuk mengajarkan agama Islam dan akhirnya diizinkan untuk mencobanya. Pada saat percobaan itu, ketika Ahmad Dahlan memberi salam, tidak ada satupun peserta didik yang menjawab salam itu. Dan untuk ketiga kalinya mengucapkan salam, ada salah satu peserta didik yang mengeluarkan gas. Namun Ahmad Dahlan tidak marah, melainkan menerangkan kebesaran Allah memberikan manusia wiba gas-gas yang ada dalam tubuh, karena cara mengajarnya mengasihkan. Jadi peserta didik pun tertarik diajarkan oleh beliau, dan beliau pun resmi menjadi guru sekolah itu. Namun hal itu tidak disetujui oleh keluarganya. Beliau dianggap kafir karena telah mengajar di sekolah pengandutan Belanda. Beliau juga dituduh sebagai kiai penjamret karena dekat dengan lingkungan kiawan beliau. Tidak surut mengajarkan agama Islam yang telah melenceng dari ajaran gurunya. Para peserta didik yang ada, pemerintah Belanda tertarik dengan Ahmad
agama Matawil Alamin, memberikan kedamaian bagi siapa saja, termasuk umat muslim. Baginya, hal pertama yang harus mengedepankan umat muslim adalah akhlak yang baik, terbuka, dan toleran, seperti Rasulullah SAW secara perlahan cipta dalam mudah yang berpotensi tidak hanya mengubah pandangan umat Islam tetapi kaum barat terhadap agama Islam. Didampingi istri tercintanya dan 5 murid setianya, yaitu Seja, Fatmi'id, Isyam, Syam'awid, dan Abdul Domit. Beliau membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan untuk mendidik umat Islam agar berpikir maju sesuai dengan perkembangan. Namun lagi-lagi ditentang oleh Kiai penghulu. Organisasi Muhammadiyah dianggap agama yang sesat. Kiai penghulu berpikir bahwa Ahmad Dahlan akan jadi presiden. Munculnya organisasi ini juga menimbulkan yang menentang Ahmad Dahlan dan yang berpihak Ahmad Dahlan. Namun seiring berjalannya waktu, Kiai penghulu menyadari kesalahannya itu dan menyetujui pembaharuan Ahmad Dahlan. Kauman, 12 November 1912. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah.